Untuk membahas mengenai lahan relokasi bagi warga Semeru, kita akan mendalaminya bersama dengan tim ahli Wapres Bidang Agraria dan Tata Ruang, M. Nur Marzuki. Selamat siang Pak Marzuki. Selamat siang Mbak Putri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Sehat-sehat kan? Bapak sehat. Sehat, Alhamdulillah Mbak. Iya, Pak Marzuki, kita mau tanya soal teknis relokasi ini Pak. Bagaimana teknisnya untuk para warga korban bencana Semeru? Ya betul Mbak, jadi kami yakinkan kepada masyarakat Lumajang, pemerintah hadir. Pemerintah akan memberikan perlindungan sekuat tenaga dalam rangka menyelamatkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan dihadapi oleh masyarakat Lumajang. Presiden dan Wakil Presiden sudah hadir secara langsung di lokasi ini membuktikan hadirnya pemerintah. Berkaitan dengan relokasi, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, harus pindah mereka dari lokasi tersebut. Karena apa? Karena pemerintah di sana sudah mempunyai peta yang namanya peta kerawanan bencana. Peta kerawanan bencana inilah batas radius tertentu yang tidak boleh ditinggali oleh masyarakat. Masyarakat harus keluar dari peta lokasi tersebut. Sehingga lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai relokasi untuk penampungan permanen mereka ini sudah selesai dilakukan kajian, sudah terletak di luar peta kawasan rencana bencana. Jadi perlu kita yakinkan kembali kepada masyarakat bahwa lokasi ini sudah sangat aman. Pemerintah akan segera membangun dan pemerintah secara aspek legalitas dalam waktu 2 hari lokasi ini sudah dilegalkan oleh pemerintah, tadinya sebagai kawasan perhutani, dan ini sudah dijadikan sebagai kawasan pemukiman untuk masyarakat. Jadi masyarakat dari aspek pertanahan pun sudah aman di lokasi tersebut. Dan untuk diketahui bahwa membuktikan lokasi lama masyarakat itu tidak layak huni, Kementerian ATR BPN pun tidak mengeluarkan sertifikat selama di sana. Hanya 3% sertifikat dari sana menunjukkan bahwa lokasi itu memang tidak layak untuk dihuni. Jadi pertimbangan teknis, kajian-kajian teknis dari Direktorat Jenderal Geologi maupun Kebencanaan itu sudah melakukan segala aspek pertimbangan bahwa lokasi yang ditempatkan adalah aman. Dan pemerintah akan segera membangun pemukiman, membangun fasilitas umum, fasilitas sosial, termasuk akses jalan akan segera dibangun oleh pemerintah. Baik. Yakinlah bahwa ini sudah melalui kajian yang benar dan tepat. Baik, artinya para korban bencana Semeru ini tidak perlu khawatir ya karena sudah melalui kajian dan pertimbangan. Jadi aman begitu ya Pak. Lalu seberapa luas lahan yang disiapkan pemerintah ini Pak untuk warga korban Semeru? Ya tentu untuk tahap pertama yang sangat mendesak adalah pemukiman. Jadi tidak mungkin mereka akan selamanya di penampungan. Dan area pemukiman ini lebih kurang adalah 100 hektar untuk korban yang dari 2 kecamatan dan 4 desa. Jadi ada lebih kurang 100 hektar dan ini sudah clear and clean lokasi dan ini sudah dimulai untuk land clearing oleh pemerintah setempat. Baik, 2 desa itu nanti akan dijadikan satu ya Pak di 100 hektar itu ya Pak. Lalu berapa lama nanti waktu penggarapan lahan relokasi ini Pak? Ya tentunya ini segala daya upaya dikeluarkan oleh pemerintah untuk secepatnya untuk dapat diselesaikan supaya apa? Supaya masyarakat ini terselesaikan dari menghadapi musibah yang saat ini terjadi. Segera mungkin pemerintah akan bekerja cepat. Baik, lalu siapa saja Pak yang bisa dapat lahan relokasi ini? Ya tentunya masyarakat yang terkena dampak daripada erupsi ini, tentu itu nanti akan didata dan pendataannya sudah ada. Untuk data sementara jumlah bidang yang terkena itu adalah 2007 yang terkena dampak, tetapi untuk para keluarganya adalah hampir di atas 2.000 yang terkena. Tentu pemerintah setempat sudah mempunyai data lengkap tentang data kependudukan tentunya ada, dan mereka lah yang akan dilakukan pemindahan relokasi nantinya. Iya, ada syaratnya nggak Pak untuk mendapatkan rumah di lahan relokasi ini? Saya kira itu pasti ada sistem yang dibangun dari pemerintah yang tentunya mereka yang terkena dampak, yang korban pasti itu mendapatkan skala prioritasnya. Saya kira pemerintah, data kependudukan kita sudah sangat lengkap. Pemerintah ini punya data kependudukan yang cukup lengkap dan bisa digunakan untuk sebagai data pokok untuk mendata mereka-mereka yang harus kita pindahkan. Ya, nah bagaimana dengan mereka yang kehilangan surat rumah karena awan panas, Pak?
Ya tentunya untuk surat-surat yang terutama sertifikat mereka yang hilang, pemerintah nanti pasti akan mengembalikan surat-surat mereka kembali. Kalau sertifikat mereka hilang nanti ada penggantian yang dapat dilakukan oleh pemerintah, tentu ini semua akan dijamin oleh pemerintah. Kenapa? Kementerian ATR BPN menjamin setiap sertifikat yang hilang atau rusak atau yang kena gempa, Kementerian ATR BPN bisa mengembalikan dokumen-dokumen tersebut. Tentunya ini akan ditanggung oleh pemerintah. Ya, lalu apa status rumah itu bagi para korban, Pak? SHMK, HGB, atau hanya sementara? Ya, memang waktu kita rapat dengan Ibu Gubernur, kemudian Direktur tadi, memang tahap pertama ini mereka diberikan penggunaan secara luas selama 20 tahun untuk sementara ini, tapi tentu akan dievaluasi dalam waktu singkat. Tentu pemerintah akan memberikan penguatan hak kepada masyarakat. Iya, lalu apakah semua rumah yang dibangun itu seragam semua atau menyesuaikan dengan luas tanah dan bangunan yang dimiliki korban sebelum bencana erupsi terjadi? Secara teknis di lapangan itu tentu akan dikoordinasikan oleh Bapak Bupati maupun oleh Dinas PU setempat, Mbak, untuk berkaitan dengan pemukimannya. Baik, lalu ada kendala soal ambil alih lahan ini nggak, Pak? Kalau kaitan dengan lahan, Mbak, saya jelaskan bahwa hanya butuh waktu 2 hari, Presiden sudah mengeluarkan satu keputusan bahwa mengalokasikan 100 hektar itu untuk penduduk. Baik, terima kasih informasinya Pak Marzuki selaku tim ahli Wapres bidang agraria dan tata ruang. Selamat siang Pak Marzuki. Selamat siang, terima kasih Mbak.